Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Deep Indexing yang dibuat oleh GDC. Dan ini adalah Focophore jenis baru ya. Jadi namanya adalah Deep Fog atau Dense Fog. Dan perbedaannya adalah kalau dalam Focophore yang biasa, ketika kita mendapatkan suatu angka, itu akan membuka kabut pada area 3x3 di sekelilingnya. Cuman kalau di puzzle ini, dia hanya membuka informasi pada petak tersebut saja gitu kabutnya. Dan lebih terbatas gak sih untuk informasi yang bisa kita dapatkan berarti ya? Sangat menarik banget sih kalau menurut saya. Dan pertama kali saya lihat peraturan ini tuh kalau nggak salah dari puzzle-nya yang dibuat oleh China atau Cina. I don't know how to pronounce the name. Tapi ya, sangat menarik banget kalau menurut saya untuk peraturannya. Dan hari ini kita juga dibantu dengan adanya sebuah varian yang mirip-mirip dengan indexing ya, dan juga ada crop keepers yang menurut saya sangat menarik banget untuk peraturannya. Jadi saya sangat menantikan banget untuk bermain puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link ada di deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku untuk grid 9x9. Jadi aturan klasik Sudoku berlaku untuk grid 9x9 ini, dan grid ditutupi kabut tebal. Masukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Jadi nantinya kalau misalkan kita menempatkan angka yang benar, dia akan membuka informasi pada petak tersebut. Oke, kemudian semua petak di luar grid, kecuali 4 petak pojokan, merupakan petunjuk yang harus ditentukan. Angka, angka N pada petak tersebut menunjukkan angka 8 harus ditempatkan pada petak ke N dari arah petunjuk pada baris satu kolom tersebut dalam grid 9x9. Oke, contohnya misalkan ini adalah angka 4 ya. Maka nantinya di baris ini dari arah petunjuk, angka 8 harus ditempatkan pada petak keempat. Dihitung dari arah petunjuk. 1, 2, 3, 4. Maka kita harus menempatkan angka 8 di sini. Contohnya kalau misalkan ini adalah 6, maka kita harus menempatkan angka 8 pada petak 6 dari arah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menempatkan angka 8 di sini. Menempatkan angka 8 dalam grid 9x9 ini. Sangat menarik banget sih kalau menurut saya peraturannya. Mirip-mirip dengan beberapa indexing lainnya ya peraturannya. Oke, kemudian peraturan yang terakhir adalah crop keepers. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, contohnya adalah 3 dan 4 angkanya, selisih 1. Dan angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Dan tidak semua titik diberikan. Jadi contohnya misalkan adalah 2 dan 4, angka dengan rasio 1:2, dan tidak semua titik diberikan. Jadi valid-valid saja, walaupun di sini tidak memiliki titik putih atau titik hitam, dia memiliki angka dengan rasio 1:2 atau angka dengan selisih 1. Cuman masalahnya karena ini ketutupan oleh kabut, jadi kita nggak tahu ya itu apakah akan memiliki rasio 1:2 atau angka dengan selisih 1. Tapi intinya kita hanya punya informasi positif saja lah di sini, jangan ada informasi negatif. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan pas saya baca untuk peraturan ini, kayak saya langsung kepikiran deh beberapa properti ya yang mungkin bisa kita dapatkan dari varian indexing ini. Langsung jalan banget otak saya, langsung nemu beberapa properti kayaknya di sini. Oke, dan ya, yang pertama itu adalah logika yang mungkin mirip-mirip ya dengan varian numbered rooms. Karena misalkan di dua petak ini ya, karena dia mengindeks angka 8 pada baris yang sama, dia akan selalu berjumlah 10 ya. Jadi dua angka yang pokoknya akan berkebalikan, dia pasti akan berjumlah 10 sih. Contohnya kalau kita menempatkan angka 8 di sini, maka petak ini akan mengindeks angka 8, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini harus 4 angkanya. Dan ini dia harus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita harus menempatkan angka 6 di sini. Dan ini adalah dua angka yang berjumlah 10. Dan dimanapun angka 8-nya berada, dua petak ini pun akan berjumlah 10. Bahkan ketika 8 di sini, ini juga harus double 5. 5 tambah 5 adalah 10. Jadi itu bakal berlaku untuk semua petak yang berkebalikan. Itu yang pertama saya pikirkan. Dan iya, dan kita bakal selalu memiliki angka 1 sampai 9 ya. Pada misalkan kolom ini, baris ini, kolom ini, dan baris ini. Angkanya bakal berbeda semua. Karena kita pasti akan menempatkan angka 8 nggak boleh berulang dong pada suatu baris atau suatu kolomnya.
Maka ini semua akan mengindeks posisi angka 8 yang berbeda semua. Kayak misalkan kalau misalkan ini adalah angka 4 gitu contohnya, dia akan menempatkan angka 8 di sini. Maka sisanya tidak bisa 4 lagi dong di sini, atau dia akan berulang angka 8-nya di kolom ini. Dan itu kan nggak mungkin. Maka ini semua bakal berbeda semua. Ini semua bakal berbeda semua, dan ini bakal berbeda semua angkanya, dan yang terakhir di sini harus berbeda semua angkanya. Oke. Iya, dan ada satu lagi sih yang mungkin saya bisa ambil deduksinya di sini yang kepikiran. Ini mirip-mirip juga ya logikanya dengan varian 159. Jadi banyak banget logika-logika yang mirip di sini bisa didapatkan dengan peraturan indexing ini. Benar-benar luar biasa banget. Jadi kalau kita lihat ya dalam suatu uh, suatu garis seperti inilah, di mana tiga petak yang berada dalam suatu tiga baris pertama, tiga baris tiga baris tengah dan tiga baris akhir atau kolom tiga baris pertama dan seterusnya. Itu bakal selalu memiliki entropi strata yang berbeda nggak sih? Dengan adanya terbatasnya penempatan angka 8 hanya bisa satu kali pada setiap kotak 3x3-nya. Kita harus menempatkan seluruh entropik strata yang berbeda. Satu angka rendah, 123, satu angka menengah, 456, dan satu angka tinggi, 789 pada tiga petak ini. Karena kalau kita menempatkan entropik strata yang sama, misalkan 456, maka petak ini akan menandakan bahwa angka 8 berada pada petak 4, 5, atau 6. Bakal 8 di sini. Dan ini pun juga sama, dia akan menandakan bahwa 8 harus di sini. Dan dia akan berulang di kotak 3x3 ini, dan itu kan nggak mungkin. Berarti di sini kita juga punya permainan entropik strata ya. Wow, banyak banget properti yang bisa diambil langsung dari peraturan ini. Cuman sekarang bagaimana cara kita untuk mendapatkan angkanya? Karena ya nggak mudah juga nggak sih dengan hanya terbuka sedikit banget ya untuk kabutnya sekarang, dan bahkan kalau kita mendapatkan suatu angka pun nggak bakal terlalu banyak kabutnya yang bakal kebuka nanti. Oke, tapi dengan adanya dengan adanya kroki hitam di sini ya, itu bakal lumayan bantu nggak sih? Karena kita tidak bisa menempatkan kayak gini dulu deh. Seluruh petak di sini bakal selalu dipilih dari angka 1 sampai 9 kan ya, karena dia akan mengindeks angka 8 di boxnya, di grid 9 kali 9. Berarti ini pilihannya hanya bisa 1 sampai 9 angkanya. Dan crop key hitam dengan angka 1 sampai 9 itu kemungkinannya adalah 12, 24, 48, atau 36. Itu 4 kemungkinan yang mungkin untuk ditempatkan pada angka rasio 1/2. Tapi dia nggak bakal pernah bisa 1-2 lagi ya. Kalau dia 1-2, ini merupakan dua-duanya angka rendah. Dan dia akan berulang 8-nya di box ini misalnya. Jadi dia nggak bakal pernah bisa 1-2. Jadi antara dia 24, 36, atau 48. Berarti seluruh crop hitam ini juga masih sama ya. Dia atau akan berulang di sini dan nggak mungkin. Maka dia pilihannya hanya bisa dari 23, 4, 6, 8. Dan tadi kita tahu dua petak ini bakal selalu berjumlah 10. Maka dia nggak pernah bisa 3 lagi ya. Kalau 3 ditemani dengan 7 dan dia nggak mungkin lagi sekarang. Berarti dia antara 2 dan 8 atau 4 dan 6. Kalau ini bukan 3, maka ini bukan 6 lagi. Kalau 3 6 harus 3 dan 6 seperti ini dan nggak mungkin. Maka harus 3 dan 6. Sama juga di sini. Ini berarti bukan 6. Dan ya di sini juga sama ya. Dia nggak mungkin 3 lagi. Dan ini bukan 6. Berarti karena ini 2, 3, 4, 8, maka untuk berjumlah 10 ini harus 28 atau 67. Ini juga sama, 28, 67. Sini juga. Oke. Hmm. Tunggu. Di mana angka 159 sekarang di seluruh petak ini? Tadi kita tahu ini merupakan angka yang berbeda semua. Ini saya X-kan aja deh biar nggak mengganggu untuk scanningnya.
Kita belum menempatkan angka 159 di kolom ini di luarnya. Dan kita tahu tadi ini merupakan angka yang berbeda semua. Maka dia harus di sini. Dan dia sama juga di sini ya. 159 di kolom ini. Wow. Berarti ya antara salah satu petak ini harus berisi angka 1 dan mengindeks angka 8 di sini. Salah satunya harus berisi angka 5, mengindeks angka 8 di sini. Dan salah satunya lagi harus di sini. Di 9. Berarti, oh ya, berarti petak ini bakal selalu dipilih dari 1, 2, 3 ya. Di 8 di kolom ini hanya di sini, maka petak ini antara mengindeks 1, 2, atau 3. Sama juga di sini, dan sama juga di sini. Nice. Dan berarti kebalikannya ya, untuk petak lainnya, dia akan mengindeks 7, 8, 9. Oke. Cuman gimana caranya kita tahu untuk penempatannya ya di sini? Agak aneh sih sebenarnya. 28, 46. 7 juga lumayan menarik lah ya. Di kolom ini, 7-nya bakal ada di salah satu petak ini. Ya, dan dimanapun angka 7-nya berada, dia bakal selalu, oke, cukup menarik sih. Di kolom ini 7-nya bakal ada di salah satu petak ini. Dan kita tahu kalau angka yang bersebelahan tadi, angka yang berkebalikan bakal selalu berjumlah 10. Maka dimanapun angka 7-nya berada, ini bakal selalu memiliki angka 3 di sini untuk berjumlah 10. Dan dimanapun angka 3-nya berada, dia akan selalu terhubung dengan angka 6 untuk memiliki rasio 1:2. Maka harus ada 6 di sini. Maka sisanya di kolomnya tidak bisa berisi angka 6 lagi. Berarti kalau ada 6 di sini, dia harus terhubung dengan angka 4 ya, untuk memiliki jumlah 10. Maka ini bukan 4 lagi. Oh, oke. Berarti ini nggak bakal pernah bisa 2 atau 8 lagi ya. Kalau ini 2, sekarang ya dengan adanya penempatan rasio 1:2 itu antara 24 atau 48 tadi. Dan dia bakal selalu memiliki angka 4. Kalau misalkan dia adalah 28, 24 atau 48. Maka harus 4 di sini dan ini adalah yang 28. Berarti ini nggak bakal pernah bisa 2 atau 8 lagi. Dan sama juga di sini. Berarti ini ternyata merupakan 4-6 pair ya. Wow, bisa gitu ya. Dengan hanya terbukanya sedikit sekali informasi di sini, kita bisa mendapatkan pair bahkan. Wow. Ini menjadi 46. Maka untuk berjumlah 10 ini harus 4 atau 6. Dan sisanya di kolomnya tidak bisa 4 atau 6 lagi. Nggak mungkin 6. Oke, 46. Berarti dengan adanya 4 atau 6 di sini, dia akan selalu mengindeks 8 di sini atau 8 di sini. Sama juga di sini ya, 4, 6. Akan ada 8 di sini. Berarti ya, ini sudah mengambil 8 di box ini ya. Dan ini sudah mengambil 8 di box ini. Maka di 3 kolom ini semua angka 8-nya sudah terambil semua. Ada 1 di sini, dan 1 di sini. Maka petak ini antara mengindeks 8 di sini atau 8 di sini. Ini antara 2, 1, 2, 3, 4, 2 atau 5. Dan sama juga di sini 2 atau 5. Ini berarti antara 8 atau 5. Menjadi 5 atau 8. Kayaknya dengan adanya kroki putih di sini deh nanti yang bakal kita mendapatkan informasinya nanti. Kalau beneran dia itu sangat brilian banget sih konstruksinya kalau menurut saya. Berarti di baris ini nantinya kita butuh 1, 4, 3, 6 yang tersisa. Di sini kita butuh 4, 6, 7, 9. Dan ini nggak mungkin 9. Kalau ini 9, ini harus 8 atau 10. Dan nggak mungkin 10 sih. Kita hanya menggunakan angka 1 sampai 9. Dan ini nggak mungkin 8 lagi sekarang.
Berarti kalau ini bukan 9, ini bukan 1 ya untuk jumlah 10. Hmm. 4, 6, atau 7. Oke, ini bukan 2 lagi ya sekarang. Karena di kolom ini, angka 8-nya ada di petak keempat, ke-6, atau ke-7. Maka dia nggak bakal pernah bisa di sini lagi sekarang. Berarti ini bukan 2. Kalau ini bukan 2, maka ini bukan 8. Ya, logika-logika seperti itu sih kayaknya yang harus kita cari di sini. Antara dia 3 mengindeks 8 di sini. Iya, kayak kita harus eliminasi pelan-pelan ya sih sekarang. Karena kalau kita lihat di baris ini, dia antara 8 di sini atau 8 di sini. Berarti salah satu petak ini nantinya harus berisi angka 1 ya. Kalau ini 3, dia akan 8 di sini dan membuatnya menjadi 1. Kalau ini 8, dia akan mengindeks 8 di sini dan membuatnya menjadi 1. Maka sisanya tidak bisa 1 lagi, tidak bisa 1 di sini, maka tidak bisa 9 di sini. 2, 3, atau 8. Ya, berarti kita bisa eliminasi angka 3 di sini ya. 2, 3, 8, maka di baris ini ada di sini dan nggak mungkin sini lagi. Maka ini bukan 3, ini bukan 7. Pelan-pelan banget, cuman pasti sih ini untuk mendapatkan angkanya. 2, 4. Ini masih mungkin untuk 2 nggak sih? Ini masih bisa 2 ding. 2, 8, 4. Hmm. 3 bakal di sini ya, salah satunya tadi. Oke, dengan adanya 3 di sini, salah satu petak ini harus berisi angka 3. Maka dia antara mengindeks 8 di sini atau 8 di sini. Dan itu sudah mengambil 8 pada kolomnya. Maka di kolom ini antara petak ini mengindeks 3, 8, atau 4, 8. Maka ini bukan 6 lagi. Kalau ini bukan 6, ini bukan 4. 3, 4. Dan harusnya logika yang sama ya dengan adanya 7 di sini. Enggak ada yang 7 di sini bakal mengindeks 8 di sini dan itu sudah kita ketahui tadi di kolomnya. Oke, di mana lagi lanjutannya? 278. Masalahnya dengan adanya penempatan angka 4 di sini nggak ada masalah nggak sih? Dia masih bisa terhubung dengan 2 atau 8. Cuman kalau 4 di sini dia hanya bisa terhubung dengan angka 8 ya. Bentar, bentar, bentar. Ada yang aneh nih. Hmm, iya, dengan adanya penempatan, iya ini cukup menarik deh. Kalau kita lihat sekarang 8 di box ini, dia nggak bakal pernah bisa di baris ini lagi. Maka dia antara di atas sini atau di bawah sini. Kalau kita lihat 8 di box ini, dia juga nggak mungkin di baris ini lagi karena sudah ada di sini. Antara di atas sini atau di bawah sini. Cuman dengan penempatan Sudoku ya, kalau kita menempatkan angka 8 di ungu, 8 di ungu sini,
maka 8 oleh Sudoku di box ini juga harus diungu. Sama juga ketika kita menempatkannya 8 di sini, dia harus 8 di sini oleh Sudoku. Dia nggak mungkin dibarisin lagi, dan dia nggak mungkin di baris ini. Jadi antara dia dua-duanya di hijau, atau dua-duanya di ungu. Cuman kalau kita lihat, salah satu petak ini harus berisi angka 6. Karena ini merupakan 4-6 pair. Tadi kan harus berjumlah 10, maka salah satunya harus berisi angka 6. Dan dimanapun angka 6-nya berada, dia bakal selalu terhubung dengan angka 3 untuk memiliki rasio 1:2. Kalau ini 6, ini 3 dan menempatkan angka 8 di sini. Kalau ini 6, ini harus 3 dan menempatkan angka 8 di sini. Berarti bagaimanapun dimanapun angka 6-nya berada, angka 8 bakal selalu di hijau. Wow, bisa gitu ya? Saya nggak habis pikir sih, ternyata bisa sekeren ini untuk penempatan propertinya gitu dengan hanya informasi yang sangat sedikit sekali. Oke, berarti kita tahu sekarang ini akan mengindeks nggak mungkin 8 lagi ya, berarti dia hanya bisa 3 sekarang dan dia menempatkan angka 8 di sini. Oke. Wow, ini kenapa diberikan ya untuk angkanya? Sangat menarik banget. Oke, dan 3 di sini harus terhubung dengan angka 6. Atau mungkin ini karena diberikannya karena untuk answer check-nya kali ya. Untuk dengan jenis dense fog ini peraturannya, makanya harus diberikan angkanya nantinya. Sangat menarik. Oke, berarti 6 di sini membuat ini menjadi 4. 6 di sini untuk memiliki rasio 1:2, ini harus 3 sekarang. Berarti 6 akan mengindeks 8 di sini. Dan ini antara, ya, dia mengindeks 1, 2, 3. Tapi untuk memiliki rasio 1:2 dengan angka 4, dia harus 2 di sini. Dan mengindeks 8 di sini. Nice. 2 mengeliminasi petak ini, maka dia harus 7. 4 membuat ini menjadi 6 di kolomnya. 6 harus terhubung dengan angka 3. Dan kita belum menempatkan angka 8 di kolom ini. Untuk berjumlah 10, ini harus 8, 7, 4, 2. Dan kita coba untuk tempatkan seluruh angka 8-nya ya. 7 mengindeks 8 di sini. 4 mengindeks 8 di sini. Dan 2 mengindeks 8 di sini. Wow. Sangat satisfying banget sih puzzle ya. Luar biasa. Oke, jangan lupa juga di atas ini ya. Ini harus kita selesaikan juga. Ini mengindeks 2. Ini harus 5. Ini 5, 8. Ini 1, 6. Nah, ini belum tahu tapi. Cuman ini 9, 4. Oke, ini 6, 4, 3, 7. Dan yang terakhir ini masih belum tahu, cuman ya yang di kedua 3 kolom ini. Oke, kita coba untuk lihat informasi yang kita dapatkan sekarang. 4 di sini harus terhubung dengan angka 3 atau 5 untuk memiliki sisi 1. Sama juga di sini. Ini harus terhubung dengan angka 7 atau 5. Ini nggak mungkin 8 ya. Hanya bisa 6 atau 8, tapi nggak mungkin 8. Ini harus terhubung dengan 35. Ini terhubung dengan 57. Oke, di bawah sini dia harus terhubung dengan 35. Ini 46. Dan ini 57. Oke, informasi apa lagi yang bisa kita dapatkan sekarang? Ini ya, ini sekarang harus terhubung dengan angka 4 untuk memiliki rasio 1:2. 8 harus terhubung dengan angka 7 atau 9. 8 di sini terhubung dengan 7 atau 9. Dan kita dapat posisi seperti ini. Iya, sangat menarik banget ya. Gimana caranya kita untuk mendapatkan informasi yang lebih sekarang? Oh, ada 3 ya. 3 dia membuat ke samping, membuatnya menjadi 5. Ini menjadi 3. Dan 3 harus terhubung dengan angka 6 untuk memiliki rasio 1:2. 5 membuat ini menjadi 7.
Dan kita punya banyak lagi nih kroki yang kita dapatkan. 7 terhubung dengan 8 atau 6, nggak mungkin 8. Dan 5 terhubung 4 atau 6, nggak mungkin 6. Ini harus 5 atau 7. Oke. 7 ya, 7 membuat ini menjadi 9 sekarang. Sangat menarik banget ya untuk variannya. Jadi benar-benar satu-satu kita dapetin petak-petaknya. Pelan-pelan untuk membuka kabut-kabut ini. 3. Baris ini kita punya 5, 7 pair. Maka yang tersisa adalah 1, 2, 4, 9. Ini bukan 4 lagi. Oh, 3 membuat ini menjadi 5 sekarang. Dan 3, 7, 9. Oke, 4, 6. Agak susah nggak sih untuk nge-scanningnya dengan seperti ini ya? 5, 7. Susah nggak sih untuk mendapatkan angka-angka di sini? Kayaknya susah banget ya sih untuk menentukan yang mana yang 1, 5, 9. Kayaknya iya deh, kayaknya ada sudoku nih yang mungkin saya miss di sini. 6, kayak misalkan 6 ya. 6 di box ini sekarang dia nggak mungkin di kolom di baris ini, nggak mungkin di baris ini. Dan 6 juga muat ke bawah. Ada di dua petak ini. Oh, oke. 7 ya. 7 dia melihat ke box ini sekarang, nggak mungkin di sini. Maka dia ada di dua petak ini. Dan dia melihat ke bawah, menyelesaikan 5. Nice. 5 membuat ini menjadi 3. Oh, dan 3 harus terhubung dengan 2 dan 4 ya untuk memiliki sisi 1. Maka ini bukan 8 lagi. Berarti ini bukan 1. Dan ini bukan 9. 2, 4. Apakah, oh 2, 4 pair di sini membuat ini menjadi 6. 6 melihat ke atas, menyelesaikan 6 di sini. Dan 6 harus terhubung dengan 5 atau 7, nggak mungkin 5. Berarti sekarang 8 di baris ini sudah tahu ya di mana. Tadi harus ada di salah satu petak ini, dan sekarang hanya bisa di sini. Nice. Ini menjadi 1, ini menjadi 9. Dan yang tersisa di baris ini adalah 9 dan 3 yang bisa kita selesaikan. Enggak, bukan 9 dan 3. Bukan 9 dan 1 yang belum. Cuma 8 di sini harus ada 1 dan 9. Ini bukan 9 lagi. Dan ini bukan 1 lagi. Oke, 1 mengelimasi petak ini. 5 sekarang bisa kita tempatkan di box ini. Harus di sini. 9 ya, dia juga melihat ke atas. Menyelesaikan 2 di sini. Ini beneran emang harus hati-hati banget sih dalam melakukan scanning. Karena cukup bahaya banget kalau misalkan kita nggak hati-hati. 7 di sini harus terhubung dengan 6 atau 8. Nggak mungkin 6. Oke, berarti kita tahu ya, ini merupakan yang 5. Dan yang terakhir harus 1, 8, 9. Dan ini mengindeks 7, 3, dan ini adalah 2, 8. Dan semua petunjuk di luar grid sudah selesai. Nice. Tinggal sudoku dan kroki saja. 8 harus terhubung dengan angka 4. Memiliki rasio 1/2. 5, ini harus 4 atau 6. Nggak mungkin 4. Ini harus 7, 9. Kolom ini, kalau kita lihat, kita masih butuh 3 dan 7. Cuman masih belum bisa diselesaikan sayangnya. 4, 3, 5. Yang tersisa di box ini adalah 2, 4, 9. Dan ini bukan 4 lagi.
1, 2. Saya takutnya ada yang miss deh untuk melihat crop key-nya ya di sini. Cuman kayak nggak ada deh. Emang lagi sudoku kayaknya sekarang. 9, oh 4 nggak melihat ke atas. Ini bukan 4 lagi. Maka 4 di baris ini hanya bisa di sini. 4 melihat ke bawah, menyelesaikan 2 dan 4. Berarti kolom ini sekarang lumayan menarik kayaknya. Yang tersisa adalah 1, 7, 9. Cuman nggak melihat apa-apa dia ya. 4, 8. Oh ya 4, berarti 4 sekarang di box ini hanya bisa satu tempat. Dan dia melihat ke samping, menempatkan 4 di sini. Lima, 3. Hmm. Di mana lagi lanjutannya? 1, 2, 3. Box ini nggak mungkin 5, 6, 7, 8, 9 lagi. Maka yang tersisa adalah 1, 2, 3. Dan nggak mungkin 4. Ini nggak mungkin 3 lagi. Petak ini bisa 1, nggak mungkin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini hanya bisa 1 atau 9 ya sih? Ah, oh 6 ya. 6 di box ini hanya bisa di sini dengan angka 7. Makanya menjadi 6, 7 pair. Yap. Tinggal menjadi 1 atau 9. Dan punya 1, 9 pair. Makanya bukan 1 lagi. Maaf ya kalau saya lambat nih dalam melakukan scanningnya. Soalnya nggak mudah ini melakukan scanning. 6 lihat ke samping, maka dia hanya bisa di sini. Oh, dan 6 sekarang hanya bisa terbunuh dengan angka 3. Dan 3 menyelesaikan 3 dan 7. Nice. Ini butuh 1, 2, 5. 7 melihat ke samping, menyelesaikan 9 di sini. Yang melihat ke samping. Ini menjadi 9. 2, 4 pair. Ini bukan 2 lagi. Maka dia harus di sini. 7 dia menyelesaikan 5, 7 di barisnya. Oke, 6. Ini bukan 9 lagi sekarang. Dan kita punya 1, 7, 5. Ini bukan 7. Dan ini juga bukan 7. 3, 4, 6. 4 ya. 4 oleh sudoku sekarang di box ini. Dia hanya bisa di sini. Oke, 9. 3 nggak sih? 3 sekarang, ya 3 di box ini. Dia hanya bisa di sini sekarang. Dan 3, 4, 6, 8. Berarti 5 ya. 5. Oh ya, ini ada 5 di bawah melihat ke bawah. Nice. 5 sekarang di box ini dia hanya bisa di sini. Kolom ini yang tersisa adalah 1, 3, 7. Ini bukan 7 lagi. Dan box ini kita masih butuh menempatkan 2 dan 9 yang bisa kita selesaikan. 2 mat ke samping, 3, 9 mat ke atas. Oke. Dan kita butuh 1, 2, 4 di sini. Di sini kita butuh 7, oh ada 9 di sini mat ke atas. Dan yang tersisa adalah 7 dan berapa sih? 7 dan 2. Oke, 2 dan 7 belum bisa kita selesaikan, cuman 9 mat ke samping, 7, 1, 9. Kalau ini selesai, 1, 5, 7. Oke, tinggal dikit lagi nih. 7, 4, 6. Box ini kali ya. Box ini butuh 1, 2, 5, 6. Ini bukan 1 lagi sekarang. Dan ini bukan 6.
Ini bukan 5 juga. Belum juga cuman ya. 6. Nih coba kita scanning deh untuk ini bukan 3 lagi. Oh, dan 7 ya. 7 dua-duanya mengeliminasi dua petak ini. Maka dia hanya bisa di sini. Dan di baris ini kita masih butuh 1. Ini bukan 1 lagi. Maka sekarang 1 di box ini bisa kita tempatkan dan 6 di box ini bisa kita tempatkan. Yang menyelesaikan semua baris ini. Berarti kolom ini masih butuh 2 dan harusnya semuanya sudah selesai sekarang. 1, 1, 3. Oh, saya miss kroki putih di sini ya. 5 yang bisa terhubung dengan angka 4. Menyelesaikan 24. Dan yang terakhir adalah 9 dan 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk deep indexing. Sangat menarik sih kalau menurut saya untuk varian dari dense fog ini ya, atau deep fog. Di sini memang sepertinya kita harus benar-benar jeli nggak sih untuk melihat informasi baru gitu. Ketika kita mendapatkan suatu kabut, kita jangan sampai miss gitu untuk informasi yang kita dapatkan. Dan memang harus sangat berhati-hati banget ya untuk menyelesaikan puzzle-nya. Terutama dengan adanya petak-petak di luar grid ini, jadi tadi ya, saya harus benar-benar fokus banget gitu untuk melakukan scanning sudokunya. Cuman kalau menurut saya puzzle ini sangat luar biasa banget sih untuk konstruksinya ya. Terutama dari logika indexingnya tadi. Peraturan yang tidak terlalu rumit, tapi bisa menimbulkan logika-logika indexing yang sangat brilian kalau menurut saya. Tadi bahkan di awal sangat minim banget ya informasi yang kita dapatkan, tapi ketika kita sudah mendapatkan semua angka 8-nya, mempelajari bagaimana cara kita nge-approach puzzle-nya, sangat satisfying banget untuk menyelesaikan puzzle-nya. Puzzle yang sangat luar biasa sekali oleh GDC. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.